Terima kasih Pak Tengku sudah memberikan tanggapan-tanggapan tentang fungsi pengawasan itu sendiri. Nah, saya beralih ke Pak Iwan. Apa yang disampaikan oleh Pak Tengku tadi tentang fungsi pengawasan? Seperti kita tahu tadi Pak Iwan juga sampaikan bahwa fungsi pengawasan itu sudah ada di tingkat kabupaten kota. Nah, kira-kira menurut Pak Iwan ini bagaimana ini? Ya, pertama saya ingin menyikapi berbicara pengawasan itu karena satu rangkaian terkait dengan persoalan ketenagakerjaan. Ya. Kalau boleh saya katakan, bidang ketenagakerjaan ini dampak daripada otonomi daerah. Ya, karena dipecah-pecah per kabupaten kota, provinsi, sehingga pusat itu hanya monitoring aja. Ya. Efek daripada korban otonomi daerah itu maka muncul di pengawasan. Persoalan ketenagakerjaan tidak mungkin muncul ke permukaan, tidak mungkin ada aksi dan lain sebagainya kalau fungsi dan peran pengawasan ketenagakerjaan itu berjalan dengan efektif. Ya. Maka dulu kami sering menyatakan bahwa pengawasnya itu mandul. Dulu. Ya. Kalau sekarang kita lebih halus. Pengawasannya itu adalah tumpul. Ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau bicara tentang 1 sampai 7 persoalan yang disampaikan, itu semua bertitik dari pegawai pengawas ketenagakerjaan. Contoh, ketika ada pelanggaran masalah upah. Ya. Bagaimana pengawasan bisa memberikan pengawasan secara langsung ketika ada pelanggaran. Kalau dia tidak bekerja, maka persoalannya semakin membesar. Tapi kalau pengawasannya rutin sesuai dengan perundang-undangannya, peraturan menteri dan lain sebagainya, bahwa setiap 3 bulan sekali itu diwajibkan untuk monitoring ke perusahaan. Tapi klasik jawabannya pertama adalah pegawai pengawas sedikit, sehingga tidak seluas dengan wilayah. Itu jawaban klasik. Nah, oleh karena itu bicara tentang pengawasan, kita menjadi sebuah persoalan yang sangat inti. Karena pegawai pengawas yang kemarin sebelum dipindah lagi ke gubernur, mereka itu di bawah bupati wali kota. Ya. Itu yang dikatakan korban otonomi daerah. Sehingga ketika dia mau melaksanakan tugasnya, ya sebagaimana pengawas ini kan reskrimnya ketenagakerjaan, Pak. Jadi kalau reskrim itu kan harus galak. Karena di situ gakum, penegakan hukum. Tapi ternyata nggak ada. Nah, mereka pegang jengkol kan? Kayak reserse, tapi ternyata enggak. Itu yang sebetulnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, kita berharap pengawasan ini ditarik lagi ke Kementerian Tenaga Jadi satu pintu. Nah, kalau sekarang udah pindah dari kabupaten kota ke provinsi, di sini mandul lagi. Di sini tumpul lagi. Kenapa? Karena dia bilang, wah harus izin dulu gubernur. Jadi semakin berlarut-larut. Ya, maka kalau ke menteri, dirjen pengawasannya kan ada di Kementerian Tenaga Maka secara otomatis tidak perlu izin itu dan lain sebagainya. Begitu kita kirim surat ke kementerian, secure di dirjen pengawasan, maka on the track jalan. Kalau tidak jalan berarti ada masalah petugasnya, kan gitu Pak. Nah, oleh karena itu harapan kita pengawasan ini dikembalikan kepada pusat melalui Kementerian Tenaga. Tidak lagi diparkir dari kabupaten kota, diparkir di tingkat provinsi, itu udah nggak efektif. Makanya kita bilang tumpul lagi. Yang kedua, kalau pengawasan nanti sudah masuk di tingkat pusat di Kementerian Tenaga, kita akan lebih cepat dan efektif ketika ada persoalan di lapangan. Tidak lagi kita berantai ke kabupaten kota masuk provinsi, tetapi hanya satu titik surat datang ke Jakarta melalui Kementerian Tenaga secure dirjen pengawasan. Dan itu harus on the track jalan. Buat apa sekarang di dirjen pengawasan itu membentuk tim deteksi dini, ya, rescue pengawas ketenagakerjaan, dikasih biaya motor, mobil dan sebagainya. Tapi faktanya nggak berjalan, Pak. Itu hanya omong kosong aja, bualan saja.
Ya, jadi itu yang saya katakan. Maka sekali lagi pengawas tarik ke Kementerian Tenaga Kerja supaya bekerja secara efektif. Ya, ya. Ada dua hal yang menjadi persoalan. Ada yang namanya PPK. PPK itu pegawai pengawas ketenagakerjaan. Ini harus cekatan. Ini harus efektif. Ini harus cerdas kalau menggunakan bahasa patenku. Kenapa? Karena tim deteksi dininya ada di PPK. Kalau PPK-nya sudah selesai melakukan pengawasan ketenagakerjaannya, maka kalau tidak selesai langsung lari ke PPNS. Pegawai penyidik negeri sipil. Nah, ini juga kadang nggak jelas. Kalau sudah ditemukan ada masalah yang harusnya di BAP, ya, dibuat berita acara, ragu. Perlu itu, perlu ini makin tumbuh lagi. Ya, kalau bahasa lama mandul lagi, kan ini bahaya. Nah, oleh karena itu harapan kami 2021 seiring dengan adanya perubahan undang-undang ini, maka pengawasan ditarik ke Kementerian Tenaga Kerja menjadi satu pintu. Ketika ada masalah hanya satu kali saja kita berkirim surat. Itu yang menjadi harapan. Jadi pekerjaannya juga tidak bertele-tele gitu ya. Betul. Jadi kepastian penegakan hukumnya jelas. Kalau sekarang ini abu-abu samar. Jadi itu yang saya maksudkan. Ya. Masuk ke persoalan yang Pak Riki sampaikan, outsourcing seumur hidup. Jadi begini Pak, persoalan outsourcing ini kan persoalan pihak ketiga. Kalau meminjam kalimat lagi Pak Tengku bahwa terkait dengan pekerja dan pengusaha ini privat sifatnya. Privat itu artinya kan hanya dua orang saja. Ya. Karena kalau menggunakan hukum keperdataan itu kan ada perjanjian di situ. Ya. Nah, maka kalau itu sifatnya privat, adanya sebuah perjanjian perdata di situ, kenapa masih ada pihak ketiga? Kalau saya punya perusahaan, saya membutuhkan tenaga kerja, maka calon-calon tenaga kerja datang ke kantor saya. Langsung. Ya. Langsung. Tapi kalau sekarang enggak, kalau bicara outsourcing, saya harus menggandeng pihak ketiga. Saya perlu tenaga kerja nih, 1.000 orang. Ya. Maka si pelamar ini bukan ke saya, tetapi ke pihak ketiga ini. Selamanya perusahaan tidak mau benturan dengan si pekerja langsung. Lebih baik dia berbenturan dengan si perusahaan jasa tenaga kerja ini. Nah, ini yang dikatakan, yang dimaksud bahwa selamanya akan menjadi pekerja outsourcing. Bukan lagi pekerja inti, tetapi akan menjadi pekerja outsourcing. Itu yang dimaksudkan. Nah, kesempatannya apa? Kesempatannya akan sulit bahwa kita ini menjadi pekerja tetap. Mana aja ada pekerja tetap outsourcing. Ada nggak kira-kira pekerja tetap outsourcing itu adalah mereka yang bekerja untuk perusahaan outsourcing. Bukan si tenaga kerja itu yang dipekerjakan di perusahaan tempat tertentu. lain. Ya. Jadi ini Pak yang dimaksudkan. Oleh karena itu kita berharap bahwa Undang-Undang 13 2003 yang sering dikatakan undang-undang existing itu mengatur bahwa yang namanya di outsourcing itu hanya sebagian pekerjaan saja. Ya. Itu pun sifatnya tidak terus-menerus. Musiman. Ya, ada Saya dapat pekerjaan untuk 3 bulan. Ya. Daripada saya capek-capek rekrut orang, ya udah saya panggil Pak Riki. Pak Riki siapin 10 orang tenaga kerja. Ya. Saya bayar sekian. Pak Riki ke pekerja mau bayar terserah, saya nggak mau tahu. Yang penting orderan saya bisa dikerjakan. Itu sebetulnya Pak, karena untuk temporary 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Selesai udah. Itu yang juga menjadi sebuah persoalan. Kalau tadi seperti ini ditarik, maka selamanya tidak akan ada yang namanya pekerja tetap. Kalau tidak ada pekerja tetap, apa istilah lain? Berarti pekerja outsourcing seumur hidup, itu yang dikatakan. Jadi sekali lagi bahwa menyangkut dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan, semuanya akan bertitik tolak kepada sebuah regulasi, dan regulasi itu kalau tidak didukung dengan piranti-piranti lainnya, maka tetap akan menjadi konflik di lapangan. Itu yang sangat penting. Yang kedua, komitmen dalam konteks penegakan hukum. Ya, penegakan hukum itu jangan menjadi tabu. Kalau penegakan hukum tabu, maka masalah apapun, sebagus apapun undang-undang, itu pasti akan bermasalah. Jadi ini yang juga menjadi persoalan bagi kami. Nah, oleh karena itu,
kami berpendapat sekali lagi terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan kemarin, maka kita akan melihat secara objektif. Sekarang sudah dibuka kerannya nih oleh Pak Menko, bicara bonus, bicara tentang jam lembur, bicara tentang PHK, bicara tentang jaminan sosial dan lain-lain. Itu nanti kita akan selesaikan. Saya akan jawab secara langsung. Kalau pesangon dia akuin, memang dari 32 menjadi 25. Nah, ini barangkali yang juga menjadi sebuah persoalan. Nah, bagaimana kalau bicara bonus? Bonus, jangankan bicara bonus hari ini. Ya, bonus yang sudah diatur dibicarakan di dalam perjanjian kerja bersama saja itu tidak dilaksanakan. Apalagi undang-undang yang setiap hari undang-undang bisa dilipat lah, masukin di bawah meja, selesai. Mau bicara tentang bonus. Secara prinsip bagus kelihatannya, tetapi implementasi fakta di lapangan itu kebalik, Pak. Bicara tentang jam lembur 3 jam menjadi 4 jam misalnya, berarti dengan begitu pengusaha mengharapkan lebih banyak lembur daripada kerja aslinya gitu. Ya, kerja formal. Padahal lembur itu, filosofi lembur itu adalah apabila dalam satu hari, dalam satu kurun waktu kerja tidak selesai, maka dia dilemburkan. Tapi kalau sekarang keran lembur jamnya itu dibuka, kita udah berpikirnya, mohon maaf, negatif jadinya. Secara otomatis bahwa perusahaan akan menggiatkan lembur menjadi 4 jam dalam satu hari. Untuk apa? Dibilang di situ biar produktif. Yang produktif itu dalam waktu jam kerja. Pekerjaan bisa terselesaikan, maka itu dikatakan produktif. Lalu kalau produktif ini tambah lembur, itu justru tidak produktif namanya. Ya kan? Jadi ini persoalan. Asumsi dari lembur itu sendiri, dari produk yang akan dihasilkan itu mungkin meningkat. Ya, dari produk yang harus dihasilkan itu meningkat sehingga pekerja itu harus dilemburkan. Kira-kira itu menurut pengertian saya. Filosofi lemburnya aja, Pak. Lembur itu diberikan kepada seorang pekerja atau beberapa orang pekerja apabila dalam satu hari jam kerja pekerjaannya itu tidak selesai dan itu ditunggu besok harus ekspor misalnya. Maka itu dilemburkan. Tapi kalau lembur tiap hari dikasih maksimalnya 4 jam, misalnya nih, ya bisa gempor, Pak. Kasihan juga tenaga kerjanya. Bisa gempor. Setiap hari 4 jam, setiap hari 4 jam. 3 jam aja udah gempor. Gitu. Nah, ini juga jangan seolah-olah bahwa buruh ini senang lembur. Dengan begitu kalimatnya buruh senang lembur, udah panjangin aja. Sekarang pertanyaannya, ada nggak jaminannya ketika lembur nih waktunya diperpanjang? Bagaimana pudingnya? Ya kan, menurut Undang-Undang 13 2003 itu sudah ditentukan. Justru itu lembur, ini kalau lemburnya itu diperpanjang dari 3 jam menjadi 4 jam. Berarti ekstra puding harus tahu. Ekstra puding harus ada di situ karena untuk stamina. Saya pernah melakukan penelitian, Pak. Fisik seorang pekerja itu efektif hanya maksimnya 5 jam. Lebih daripada itu nggak efektif. Kenapa saya katakan demikian? Karena asupan gizi yang diterima di saat jam kerja itu tidak sama semua. Bapak bisa bayangkan kalau jam kerja 7 jam, 8 jam, 40 jam dalam seminggu. Tapi jam istirahat makannya cuma mie ayam. Apa yang didapatkan gizi? Asupan terhadap tubuh. Nggak seimbang ya? Nggak seimbang. Jadi ini menjadi sebuah persoalan. Kalau bicara tentang masalah lembur tadi, jam kerja lembur yang diambil. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari sisi hukumnya tentang lembur ini, Pak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan dari berapa 3 jam ya? 3 jam menjadi 4 jam. Kira-kira dari sisi Bapak sebagai praktisi hukum melihat kondisi ini bagaimana, Pak? Sebenarnya antara penyedia kerja dengan pekerja itu sendiri yang paling penting adalah harus dilihat dari kepastian hukum.